Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Badung. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu mengenai praktek coaching. Pada kali ini saya IGD Purwawinata sebagai pengamat dan rekan saya Gusti Putu Juli Wiryase sebagai coach dan juga saya Nilu Martinana Prayanti sebagai coaching. demikian perkenalan dari kami dan berikut adalah praktek coaching yang telah kami lakukan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Juli, silakan duduk. Jadi bagaimana kabarnya? Mas Tungkare sehat selalu Pak Juli. Pak Juli sendiri bagaimana kabarnya? Mas Tungkare, jadi saya sehat juga. Jadi saya boleh minta waktunya Pak Juli sebentar? Oh boleh Pak Juli. Ya kebetulan juga jam ini diisi oleh Bu Ayu. Kebetulan ada pelajaran bahasa Bali. Ya jadi jam ini saya kosong. Ya ada apa Pak Juli? Begini Pak Gede, tadi Bu Nur Martina nelfon saya, Bu Nur meminta saya ikut dalam kegiatan coaching. Kebetulan saya diminta sebagai coach. Mungkin Bu Nur ada permasalahan yang ingin disampaikan. Oh iya. Jadi saya mohon bantuan Pak Gede dalam kegiatan tersebut. Saya mohon Pak Gede ikut menjadi pengamat dalam kegiatan tersebut. Oh jadi nanti Pak Juli sama Bu Martina akan melaksanakan kegiatan coaching. Lalu saya nanti menjadi pengamat itu. Oh iya. Bagaimana kira-kira Pak Gede bersedia? Untuk pesanannya kapan Pak Juli? Tadi dia sepakat sama Bu Martina, kegiatannya nanti setelah jam istirahat. Oh, Pada saat jam istirahat. Oh jam istirahat ya pasti. Apalagi di jam istirahat. Kebetulan juga saya tidak ada ngapa-ngapain ya. Saya bersedia Pak Juli. Terima kasih banyak Pak Gede ya, Ya. sudah membantu saya dan Bu Nur kegiatan tersebut. Lalu dalam kegiatan coaching nanti persiapan apa nih yang Pak Juli sudah persiapkan? Dalam kegiatan nanti saya sudah mempersiapkan rubrik dan melalui alur tirta. Oh jadi rubrik penilaian itu sudah disiapkan berdasarkan alur tirta. Wah keren itu Pak Juli ya. Nah lalu dari kompetensi inti dari coaching itu kompetensi mana yang nanti Pak Juli ingin kembangkan? Saya sebenarnya ingin mengembangkan ketiga-tiganya. Hadir secara penuh, mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, ya. Jadi ketiganya ingin dikembangkan. Ya. Nah dari ketiga kompetensi itu yang mana nih yang secara spesifik ingin saya amati? Dari kegiatan itu ya ketiga kompetensi itu yang spesifik harapan saya Pak D mengamatinya itu adalah pertanyaan yang berbobot. Oh yang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah apa nih indikator keberhasilan dari pengembangan dari tujuan yang ingin Pak Juli lakukan? Indikatornya dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya mampu mengenali kekuatan dan kompetensi dari Bu Martina terkait permasalahan yang dihadapi. Wah, bagus itu Pak Juli. Baik kalau gitu nanti kabari ya kalau sudah jam istirahat saya akan menjadi pengamat ketika Pak Juli akan melakukan coaching dengan Bu Martina. Jadi pasti saya kabari. Terima kasih sekali lagi Ya, atas kesediaan Pak Gede dalam kegiatan yang akan saya lakukan sama Bu Nur. Ya. Itu saja Pak Gede. Ya. Kabari Pak Gede. Ya. Pak Gede. Permisi Pak Juli, Pak Gede. Ya, Bu Martina silahkan duduk. Terima kasih.
Bagaimana kabarnya hari ini Bu Martina? Ya, saya dalam kondisi sehat Pak. Ya. Sementara Pak Gede, bagaimana kabarnya? Ya, Stungkare selalu sehat juga Bu. Nah, dengar-dengar tadi dari Pak Juli bahwa Bu Martina pada kali ini akan melaksanakan kegiatan coaching di mana Pak Juli sebagai coachnya. Apa benar demikian? Iya, betul sekali Pak Gede. Ya, Bu Martina atas permintaan Pak Juli dalam kegiatan coaching ini mohon izin saya sebagai pengamat dalam kegiatan ini ya. Iya, silakan. Terima kasih Pak Gede atas waktunya. Baik. Kalau begitu Pak Juli silakan bisa langsung dimulai. Terima kasih Pak Ade. Boleh? Ya, Pak Gede. Apa yang Bu Lu diskusikan pada kesempatan kali ini? Jadi yang saya ingin diskusikan Pak Juli adalah pembelajaran yang menyenangkan sebenarnya ini. Pembelajaran yang menyenangkan nih. Iya. Oke, pembelajaran yang menyenangkan. Kira-kira apa tujuan yang Bu Lu harapkan dalam kegiatan sosial? Jadi tujuan yang saya harapkan adalah menemukan titik terang ataupun solusi dari kendala-kendala dalam proses pembelajaran saya di kelas Pak Juli. Artinya Bu Lu menemui kendala dalam proses pembelajaran yang Bu Lu lakukan di kelas. Ini Iya, kendalanya kira-kira kendala yang seperti apa yang Bu Lu temukan dalam proses pembelajaran Bu Lu? Jadi kendala yang saya temukan Pak Juli dalam proses pembelajaran, beberapa peserta didik saya tidak fokus, kemudian di saat saya melakukan evaluasi dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan ataupun target yang sudah saya tentukan. Jadi dari situ saya merasa tidak nyaman dengan kondisi seperti itu. Jadi itulah kendala saya. Jadi ada beberapa peserta didik, tidak semua Pak Juli, ada beberapa peserta didik yang tidak fokus dalam belajar. Jadi yang saya tangkap kendalanya itu anak-anak tidak fokus dalam proses pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran yang Bu Lu sudah lakukan, bisa nggak diceritakan sedikit proses pembelajaran apa saja yang Bu Lu sudah pernah lakukan? Ya baik, saya cerita sedikit ini Pak Juli. apa-apa, Jadi pernah dalam satu kesempatan dalam proses pembelajaran saya menyampaikan materi tentang peristiwa penting dalam masa penjajahan. Mungkin menurut mereka itu membosankan, tapi saya sudah melakukan persiapan dengan membuat rencana pembelajaran, kemudian saya persiapkan media pembelajaran, LKPD-nya. Nah, dari situ ada juga beberapa peserta didik saya tidak fokus. Oh ya. Jadi dari pembelajaran yang sudah Bu Lu lakukan, menyiapkan LKPD dan sebagainya itu masih juga ada sesuai yang tidak fokus. Nah, kira-kira untuk menanggulangi permasalahan tersebut, apa yang di angan-angan Bu Lu yang ingin Bu Lu lakukan? Jadi saya ada sedikit harapan ataupun ada sedikit rencana. Jadi yang ingin saya terapkan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi Pak Juli. Jadi Bu Lu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan fokus anak-anak itu. Selain menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira ada lagi yang ingin diterapkan? Jadi saya ingin menerapkan dari pembelajaran berdiferensiasi itu awalnya yang ingin saya lakukan itu adalah memetakan kemampuan ataupun kebutuhan belajar peserta didik saya dulu Pak. Kemudian saya juga ingin melakukan membuat kelompok belajar. Yang dimaksudkan peserta didik itu tidak hanya belajar dari media ataupun modul ataupun sumber belajarnya saja, ada juga sumber belajarnya adalah teman sejawat. Rencana seperti itu. Jadi saya golongkan, jadi mana yang suka membaca, mana yang minatnya menonton, mana yang minatnya mendengarkan, gitu rencananya Pak. Bagus sekali. Jadi Bu Lu memetakan dulu anak-anak, setelah itu mengelompokkan anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya gitu ya. Sekali Bu Lu, kira-kira dalam rencana yang akan Bu Lu lakukan, siapa saja yang dapat dilibatkan dalam kegiatan tersebut? Sudah tentu Pak. Jadi apapun itu saya harus koordinasikan dengan kepala sekolah, pimpinan kita, dan juga teman sejawat yang saya akan ajak berkoordinasi, berkolaborasi mengenai proses pembelajaran. Sekali rencananya sudah, step-stepnya sudah Bu Lu sampaikan, keterlibatan pihak-pihak sudah Bu Lu rencanakan juga dengan baik. Kira-kira kapan Bu Lu merealisasikan rencana yang Bu Lu ingin terapkan?
Semoga tidak ada halangan. Harapan saya selesai kita berdiskusi ini Pak, jadi saya siapkan dari perencanaannya dulu, media pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan siswanya dulu, dan sudah tentu KPD-nya yang saya akan gunakan untuk evaluasi. Jangan lupa juga dipetakan dulu anak-anaknya sesuai yang Bu Lu bilang tadi ya. Setelah itu Bu Lu juga dapat berdiskusi dulu sama teman sejawat terkait rencana-rencana yang pembelajaran yang Bu Lu buat. Ingat Bu Lu, rencana yang baik itu adalah rencana yang dilaksanakan dengan baik. Bu Lu ini sudah bagus sekali rencana Bu Lu. Kira-kira ada yang ingin Bu Lu tanyakan lagi atau diskusikan lagi tentang rencana kegiatan yang Bu Lu akan lakukan? Jadi rencana ada sih angan-angan saya. Jadi awalnya itu saya akan petakan anak-anak dari kebutuhan belajarnya, apakah dia berminatnya seperti apa, kemudian bagaimana profil belajarnya. Jadi saya akan petakan kemampuan ataupun potensi anak dari hasil belajarnya sebelumnya untuk meningkat waktunya. Ya, bagus sekali Bu Lu. Dari apa yang Bu Lu sampaikan tadi, saya sudah dapat menyimpulkan bahwa rencana Bu Lu akan meningkatkan fokus anak dalam belajar itu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan melakukan pembelajaran berbasis kelompok dengan memetakan kebutuhan belajar anak-anak. Bagus sekali Bu Lu ya. Semoga apa yang Bu Lu rencanakan bisa dilaksanakan dengan baik. Sedikit pertanyaan saya Bu Lu dalam kegiatan ini, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi atau sudah fix, kira-kira apa yang Bu Lu dapatkan dari kegiatan yang berdiskusi dengan saya yang sudah kita lakukan? Oke. Jadi dapat saya petik Pak Juli untuk memfokuskan atau mengembalikan fokus anak dalam belajar, salah satunya bisa diterapkan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian dengan cara memetakan kebutuhan belajar anak dan juga membuat sekelompok belajar sesuai dengan kebutuhan belajar. Bu Lu, sudah bagus sekali dan mudah-mudahan apa yang Bu Lu harapkan sesuai dengan keinginan Bu Lu. Ini Bu Lu, sedikit dari saya, seandainya nanti Bu Lu sudah menerapkan rencana yang sudah disampaikan dengan saya tadi dan sudah didiskusikan dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, setelah itu mari kita kumpul lagi untuk membahas, kira-kira sedikit merefleksikan apa yang sudah kita laksanakan. Jika ada kendala kita bahas nanti lagi, mudah-mudahan tidak dan lancar. Semoga apa yang Bu Lu rencanakan sesuai dengan harapan, dan semoga fokus anak-anak kembali dan nilai dari pembelajaran anak-anak lebih meningkat. Baik. Pastinya saya akan siapkan waktu setelah saya menerapkan di kelas saya. Kemudian juga saya akan dukung dengan dokumentasi biar bisa menjadi sebuah bukti bagaimana perubahan yang terjadi. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Juli, atas arahannya. Jadi saya temukan titik terangnya. Semangat Bu Lu, kita sebagai pendidik harus meningkatkan kompetensi kita dan meningkatkan kompetensi anak-anak. Yang kita terus semangat berlatih, merefleksikan diri, pasti akan terjawab semua masalah-masalah. Semangat Bu Lu. Terima kasih Pak Juli. Bu Lu, aja. Baik, terima kasih kepada Pak Juli dan juga Bu Martina. Ya, dari hasil pengamatan saya, izinkan saya bertanya sama Pak Juli. Pak. Dari apa yang sudah Pak Juli lakukan, ya, proses coaching yang tadi, ya, apa indikator ketercapaian dari pengembangan yang sudah Pak Juli lakukan tadi? Indikator ketercapaian yang saya dapatkan, Bu Lu Martina mau meningkatkan proses pembelajarannya dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan melaksanakan pembelajaran berbasis kelompok. Sebelum melaksanakan pembelajaran rencananya Bu Lu Martina tadi mau mendiskusikan RPP-nya dengan kepala sekolah dan rekan sejawat sebagai bahan pertimbangan dan untuk memperoleh masukan-masukan yang baik dalam proses pembelajaran tersebut. Saya kira apa yang Bu Lu lakukan itu sangat baik, karena kita sebagai guru tidak bisa penuh menilai diri sendiri, kita perlu bantuan dari rekan-rekan sejawat kita untuk benar sekali Pak Juli. Nah, kemudian dari catatan saya
terkait dari observasi yang sudah saya lihat dari alur Tirta. Nah, dari alur Tirta itu sudah berjalan dengan sangat baik, ya. Dimana dari awal itu Pak Juli sudah menanyakan tentang tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, ya, melakukan identifikasi, kemudian sudah menanyakan rencana aksi, dan juga menanyakan tentang apa tanggung jawab atau komitmen. Nah, itu sudah sangat bagus sesuai dengan alur Tirta. Kemudian satu lagi Pak Juli yang akan saya mau tanyakan, yaitu nah selain kompetensi yang tadi, kompetensi bahwa ingin mengajukan pertanyaan berbobot, nah kompetensi apa nih yang ingin Pak Juli kembangkan dari hasil coaching tadi? Dari hasil coaching tadi saya sebenarnya ingin sekali mengembangkan kehadiran penuh atau perhatian penuh, karena dengan melaksanakan perhatian penuh kepada lawan bicara atau coach yang saya lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Saya mudah menerima informasi dari dulu dengan baik, dan saya juga mampu memberikan solusi-solusi permasalahan yang saya bisa dengan baik juga dengan kehadiran penuh saya di sana. Ya, baik Pak Juli, luar biasa ya kegiatan coaching pada kali ini, ya. Jika saya amati, jika ada skala 1 sampai 4, ya saya beri nilai 4 terhadap proses coaching kali ini, ya. Ya, baik. Demikian kegiatan coaching yang dilaksanakan pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan pada coaching hari ini bisa dilakukan setiap saat, ya. Dan mudah-mudahan juga dengan melaksanakan coaching ini akan membangun budaya positif yang ada di sekolah. Ya, baik, terima kasih Pak Juli dan Bu Martina. Ya. Ya. Terima kasih Pak De atas saran sebenarnya.